Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehatkah kalian semua di rumah? Bertemu lagi dengan saya Ustazah Tri Damayanti. Pagi ini kita akan belajar tema 2 yang bertemakan persatuan dalam perbedaan. Pembelajaran tema 2 untuk kelas 6 ini kita akan membahas tentang persatuan dalam perbedaan. Selanjutnya, apakah makna persatuan dalam perbedaan itu? Tahukah kalian, Allah menciptakan kita berbeda-beda satu sama yang lain. Mengenal, saling menghargai perbedaan merupakan anugerah yang tidak terhingga bagi kita semua. Khususnya bagi kita bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Untuk itulah, perbedaan itu bagi kita adalah sebuah kekuatan yang luar biasa jika kita mampu menyikapinya dengan baik. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian mengapa kita harus bersatu? Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen atau bermacam-macam, Indonesia banyak sekali terdapat perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik dan masalah yang dapat memecah belah keutuhan bangsa jika kita tidak bersatu. Itulah fungsinya persatuan dan kesatuan. Misalkan saja, di Indonesia mengenal 5 agama. Jika kita tidak mengenal toleransi, tidak mengenal adanya penghargaan, tidak mengenal adanya toleransi, tidak mengenal adanya saling menghormati antar agama, maka perpecahan itu akan timbul dengan sendirinya sehingga menimbulkan konflik-konflik yang lebih besar yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan dan membahayakan stabilitas keamanan nasional. Selanjutnya, perbedaan suku. Perbedaan suku kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Jawa, Madura, Sunda, Irian Jaya, Dayak, dan lain sebagainya. Perbedaan suku, jika tidak disikapi dengan sikap saling menghargai dan menghormati, akan terjadi banyak perang suku sehingga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan adat istiadat itu juga demikian. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing, mulai dengan tata cara pernikahan, tata cara menguburkan kematian, tata cara menyambut tamu, dan lain-lain. Jika kita tidak berdasarkan pada penghargaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka akan timbul sikap-sikap yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Untuk itulah anak-anakku sekalian, persatuan adalah kunci untuk menciptakan perdamaian di antara perbedaan. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia sebagai landasan dasar yuridis hukum dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sila ketiga berisi pasal-pasal yang mengatur sikap-sikap yang harus dilakukan warga negara agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa, di mana pasal-pasal ini mengatur bagaimana cara menghargai dan menghormati perbedaan di antara warga masyarakat Indonesia yang majemuk. Setiap warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan agar tercipta perdamaian dan stabilitas keamanan bangsa Indonesia. Untuk itu, tanamkan sikap-sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta benar-benar menghindari sikap-sikap yang dapat memicu terjadinya perpecahan, menimbulkan isu-isu, memecah belah, dan lain sebagainya sehingga menjadikan stabilitas keamanan terganggu. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang muslim, Allah berfirman kepada kita bahwasanya persatuan dan kesatuan itu penting bagi kita. Itu termaktub dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana
yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, artinya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, dan jadikanlah kamu karena Allah, dan menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Artinya Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan. Baiklah, jadi dilihat dari sudut pandang apapun, makna persatuan adalah walaupun Indonesia terdiri dari banyak kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan penduduk yang berasal dari latar belakang yang berbeda, dengan semangat persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Itulah fakta sejarah yang harus kalian pelajari sehingga dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan tertanam dalam hati sanubari kalian. Semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, yang didengungkan oleh para pahlawan kita yang berasal dari etnis yang berbeda, berasal dari daerah yang berbeda, berasal dari agama yang berbeda, mampu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mampu mengusir penjajah dari wilayah Indonesia, mampu menjadikan kekuatan yang luar biasa sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Lalu bagaimana dengan sekarang? Baiklah, dalam video pembelajaran ini, Ustazah akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menindaklanjuti atau menelaah sikap-sikap persatuan dan kesatuan yang terbentuk di wilayah lingkungan kalian masing-masing. Misalkan, sebentar lagi kita akan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Keberapa? Ke-75. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya tidak akan semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi setiap warga harus memperingati HUT kemerdekaan RI itu dengan cara yang berbeda, walaupun dengan cara-cara yang sederhana. Bukankah setiap warga negara Indonesia bersukaria menyambutnya? Baiklah, berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah kalian, diantaranya kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar, menghias lingkungan sekitar dengan hiasan-hiasan dengan tema-tema yang disepakati oleh warga kalian. Silakan didokumentasikan, kemudian ditelaah maknanya bagaimana, kemudian buatlah laporan sehingga kalian dapat memahami apa makna persatuan dan kesatuan yang terbentuk di wilayah kalian masing-masing. Coba perhatikan dari uraian Ustazah sebelumnya. Dokumentasikan bentuk persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Ingat, di lingkungan kalian masing-masing. Semisal acara kerja bakti di kampung dalam rangka menyambut HUT RI ke-75, atau persiapan lomba-lomba menyambut HUT RI, atau acara-acara lain yang menunjukkan pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Lanjutnya, nah, untuk itu kalian membutuhkan aktivitas yang berada di luar rumah, karena kalian harus mendokumentasikan, harus merekam, harus memvideokan apa saja aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan sikap-sikap persatuan dan kesatuan. Baiklah, anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan yang sederhana seperti berjalan, berlari, melompat seperti ini, atau meregangkan tangan, atau kemudian menghalang-halangi. Nah, gerak dasar seperti ini dapat kalian laksanakan sebagaimana kalian melakukan atau melihat
senam pagi, melihat orang yang sedang berolahraga, atau dengan sentuhan seni yang indah, gerakan-gerakan tersebut dapat menjadi tarian-tarian khas kreasi, sehingga dapat membentuk gerak tubuh tersebut, dapat membentuk gerakan-gerakan yang indah yang dapat dinikmati oleh seluruh pecinta seni yang melihatnya. Baiklah, untuk itulah gerakan-gerakan tersebut dalam tarian kreasi dan tarian tradisional dapat membentuk pola-pola lantai tertentu. Untuk melihat untuk semuanya, dari penjelasan Ustazah dari awal hingga akhir tadi, silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, lihatlah pada pertunjukan tayangan televisi atau YouTube salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian jelaskan pola lantai apa sajakah yang dibentuk dari gerakan tarian tersebut. Yang kedua, menjelang peringatan HUT RI ke-75, praktekkan gerakan baris berbaris, rekam video gerakan kalian dalam durasi 3 menit saja. Baris berbaris direkam dalam video berdurasi minimal 3 menit saja. Yang ketiga, dokumentasikan berupa foto, video, atau lain-lainnya bentuk-bentuk persatuan dan kesatuan yang kemudian diberikan capture atau penjelasan di bawahnya tentang kegiatan tersebut. Kemudian tugas ini diserahkan kepada Ustazah melalui Google Class atau WA. Terima kasih, demikian penjabaran makna persatuan dalam perbedaan yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.